Cek. Kita mulai rekan-rekan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media sekalian. Hari ini kita akan melaksanakan konferensi pers tindak pidana kekerasan terhadap anak. Yang pertama, dasar penyidik dalam menangani perkara ini adalah dengan laporan polisi LP 227 B 3 Romawi 2024 SPKT Polresta Malang Kota, di mana dilaporkan di hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, di mana atas nama pelapor adalah RA, ayah kandung dari korban. Sementara untuk korban dengan inisial JAP, ini adalah perempuan usia 3 tahun 5 bulan, warganegaraan Indonesia, alamat di Lowaru, Kota Malang. Adapun saksi-saksi yang sudah diambil keterangan 4 orang, ini ayah kandung, ibu kandung dari korban, serta 2 orang yang bekerja di rumah ataupun berada di kediaman. Untuk tersangka yang sudah kita amankan dengan inisial IPS, perempuan 27 tahun, ini warganegaraan Jawa Timur, Indonesia, asal Jawa Timur. Perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak, kita kenakan, kita jerat dengan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang RI 35 tahun 2014, perubahan Undang-Undang RI 23 tahun 2002, perlindungan anak subsidiar, pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia 35 tahun 2014, perubahan tentang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tindak pidana kekerasan terhadap anak, dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun, tindakan kekerasan dengan benda atau barang, dan ancaman paling banyak 100 juta rupiah. Di mana kejadian ini berawal dari hari Kamis 28 Maret 2024 sekira pukul 4:18 dini hari, itu tepat-tepat pada saat akan menjelang imsak, di mana TKP di perumahan PJ di daerah Lowaru. Jadi berawal perkara ini dari informasi suster kepada orang tua korban, di mana anaknya mengalami cedera akibat jatuh, ada memar di bagian mata sebelah kiri dan kening bagian tengah atas. Pada saat dikirim foto kepada orang tua korban, muncul kecurigaan sehingga orang tua korban membuka DVR CCTV yang ada di dalam kamar di mana suster dan korban berada, melihat kejadian ini yang masih didalami, yaitu tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 4:18 WIB. Ada beberapa perlakuan tindakan kekerasan terhadap anak dengan cara memukul, menjewer, mencubit, bahkan menindih. Dan hasil sementara dari visum sementara saat ini sudah dirujuk kepada Rumah Sakit Saiful Anwar. Hasil sementara visum ada bentuk luka memar pada mata sebelah kiri, ada luka goresan di kuping sebelah kanan dan kiri, begitu juga dengan bagian kening ataupun jidat. Dari hasil interogasi dan penyidikan oleh penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota, ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh suster kepada korban dengan cara memukul menggunakan buku. Ini juga sudah kita amankan, ada beberapa buku yang digunakan, termasuk menyiram dengan minyak gosok, salah satu minyak merek, dan juga melakukan memukul dengan bantal.
Ini terekam oleh CCTV dan CCTV ini juga akan kita sita, akan kita kirim ke Lab 4 Digital Forensik untuk kita analisis. Setelah orang tua melihat dengan adanya kejadian yang di CCTV, maka penyidik di Polresta Malang Kota dihubungi setelah kira-kira lebih kurang pukul 13 siang hari setelah sholat Jumat. Kita berkoordinasi dengan pihak keluarga. Pihak keluarga pada saat itu baru landing dari Jakarta, sehingga tim melakukan koordinasi, mendalami TKP, melihat bahwa dari sudut pandang CCTV yang ada, persesuaian sama dengan bentuk kamar yang ada di ruangan yang terlihat di CCTV. Begitu juga kita lihat ada boneka panda, begitu juga dengan sarung, bantal, dan spray yang ada. Ini kita cocokkan persesuaian dari CCTV dengan lokasi tempat kejadian, sehingga patut diduga kejadian ini benar-benar telah dilakukan. Sehingga pada saat setelah penyidik melakukan proses pembuatan laporan polisi, melaksanakan penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi, membawa korban untuk dilakukan visum, termasuk kita juga berkoordinasi dengan Dinsos, P2 TP2A. Kami juga menyiapkan tim trauma healing dari Polresta Malang Kota terhadap psikologis terhadap anak. Tadi kami juga sudah melaporkan kepada Bapak PJ Wali Kota dan Ketua DPRD bahwa penanganan perkara ini akan menjadi suatu perhatian. Kita akan bertindak cepat terhadap perbuatan-perbuatan tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini gunanya untuk memberikan rasa aman bahwa Kota Malang itu kota yang ramah terhadap perempuan dan anak, sehingga semua kejadian terhadap perkara perempuan dan anak harus segera kita tangani dengan cepat. Dan kami juga melaksanakan rangkaian penyelidikan dan penyidikan ini dari tadi malam. Proses pemeriksaan saksi sampai dengan pagi ini pukul 5.30 pagi kami sudah melakukan gelar perkara, meningkatkan status sebagai tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka IPS. Saat ini yang bersangkutan hadir pada saat rilis, dan ini berlanjut. Kami juga akan melaksanakan koordinasi dengan jaksa penuntut umum, termasuk akan mengirim barang bukti CCTV kepada Lab 4 Digital Forensik yang ada di Polda Jawa Timur, termasuk kami akan menunggu koordinasi dengan hasil visum et repertum yang sudah dilakukan korban kepada Rumah Sakit Saiful Anwar. Demikian mungkin rekan-rekan yang ada yang motifnya dilakukan penganiayaan, Mbak. Kan juga sudah 1 tahun, dan apa ini bukan kejadian yang pertama? Dan baik, jadi motif berdasarkan hasil penyidikan dalam BAP, pengakuan dari pelaku motifnya adalah tersangka ini merasa jengkel dengan korban akibat ketika itu korban ingin diobati karena bekas cakaran yang ada di tubuh korban, namun korban menolak, tidak mau. Selain itu juga pengakuan dari tersangka ada beberapa faktor pendorong personal pengakuan tersangka. Pada saat itu ada salah satu anggota keluarga dari tersangka yang sedang sakit. Namun itu tidak bisa dijadikan alasan pembenar apapun untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Ini kabarnya si tersangka ini baru cerai sama suaminya, Pak Kapur. Jadi memang statusnya memang cerai hidup dan masih memiliki seorang anak di kampung halamannya berusia 2,5. Dan ini kan sudah 1 tahun bekerja di sana. Apakah ini kejadian yang pertama atau seperti apa, Dan? Baik, jadi dari CCTV masih kita lakukan pendalaman. Tentunya kita akan analisa sampai berapa memori ataupun berapa timeline yang bisa kita dapatkan di CCTV tersebut. Kita akan petakan apakah ada bentuk-bentuk kekerasan lain yang bisa kita deteksi dan identifikasi dari rekaman CCTV tersebut. Untuk pemeriksaan kejiwaan dari tersangka gimana? Nah, tentunya kita akan melaksanakan pemeriksaan kejiwaan seperti beberapa kasus yang kita infokan sebelumnya. Kita akan bekerja sama dengan dari Polda Jatim, dari biopsikologi untuk nanti mendatangkan saksi ahli, dan juga dengan Bu Nining, psikolog yang sering kita
minta keahliannya untuk bisa memprofiling baik itu tersangka, pelaku ataupun korban. Dan tadi sempat ke rumah sakit, kondisi korban saat ini seperti apa? Kondisi korban tentunya saat ini masih dalam masa observasi, masa perawatan. Ya, kita doakan yang terbaik saja pemulihan korban baik secara fisik maupun secara psikis. Ada trauma? Tentunya untuk trauma fisik sudah nampak terlihat secara visual, namun untuk trauma psikis pastinya ada. Namun untuk bagaimana kadar trauma tersebut dan penanganannya adalah ranah daripada ahli psikolog. Dan tadi diposting oleh ibunya korban bahwa ada yang mengaku bahwa ini tersangka pernah juga diberhentikan karena melakukan kekerasan terhadap anak. Apa itu sudah dalam pemeriksaan? Baik, ini jadi masih masuk ke materi penyidikan. Nanti apabila ada perkembangan kita infokan lagi. Tentunya semua masukan dari masyarakat, informasi apapun, sekecil apapun kita tampung untuk kita verifikasi. Apabila kita temukan fakta dalam penyidikan, kita akan masukkan ke dalam berita acara pemeriksaan untuk diberkas. Agen penyalurannya gimana dan apakah ikut diperiksa juga atau seperti apa dan? Tentunya untuk agen penyaluran akan kita panggil terkait bagaimana mekanisme penyaluran dari tenaga kerja yang dikerjakan di luar, apakah sudah melalui pelatihan ataupun ada standar-standar tertentu yang harus dimiliki, kompetensi tertentu yang harus dimiliki untuk seorang suster ataupun perawat anak, sehingga nanti bisa jadi bahan evaluasi untuk kedepannya supaya kejadian seperti ini tidak terjadi di kemudian hari. Ada ya. Itu ditinggal orang tua berapa lama ya? Korban ditinggalkan orang tua ke luar itu berapa hari? Jadi korban ini ditinggal lebih kurang 2 hari. Sementara di rumah itu juga ada adik kandung korban. Ada beberapa orang juga yang masih tinggal di kediaman. Tapi setelah melakukan aksinya, si korban ini 1 hari ditinggalkan dalam satu kamar, yaitu kamar yang menjadi tempat kejadian perkara. Dia tidak boleh turun dengan alasan yang bersangkutan sakit untuk menyampaikan kepada pihak keluarga lainnya. Disekap begitu atau bagaimana? Tidak disekap. Kalau sekap kan kita berbicaranya konotasinya berbeda. Tapi memang tidak boleh keluar rumah dengan keluar kamar dengan alasan yang bersangkutan dalam kondisi demam. Ada lagi yang lain, rekan? Pak, ini ada barang bukti boneka, ini seperti apa penjelasannya? Mungkin bisa dijelaskan spesifiknya terkait barang bukti yang ada. Baik, untuk boneka ini barang bukti pada saat dia membekap korban. Untuk yang barang bukti buku dan sebagainya? Untuk buku itu pelaku mukul korban di kening korban. Selesai itu ya rekan-rekan sekalian. Ulang itu 1, 2, 3 sekali lagi 1, 2, 3. Ya, kanan. Depan. Kiri. Kanan. Depan. Wah, jauhin udah ke depan. Kanan. Oke, terima kasih. Ada orang tua korban.